Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Levenika. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ulama-ulama hadis. Adapun biografi tokoh Al-Kutub Al-Tis'ah. Yang pertama, Al-Bukhari. Nama lengkap Imam Al-Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Tetapi Bardisbah yang merupakan bahasa daerah Bukhara yang berarti petani. Sedangkan panggilan Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdillah. Imam Al-Bukhari lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah sampai 21 Juli 810 Masehi di kota Bukhara yang sekarang termasuk daerah Uzbekistan atau Rusia. Ayah Imam Al-Bukhari yang mempunyai panggilan Abul Hasan adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis. Imam Al-Bukhari menulis biografi ayahnya di kitab karyanya yang berjudul At-Tariq Al-Kabir. Guru-guru Imam Al-Bukhari terdapat 1080 orang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Hatim dari Imam Al-Bukhari. Dia berkata yang berarti, aku telah menulis hadis dari 1080 orang guru. Mereka adalah ulama ahli hadis yang telah menghafalkan hadis. Di antara mereka ada Muhammad bin Abdillah Al-Ansyari, ada bin Abi Ilyas, Kutaibah bin Syaid, Abu Hatim Ar-Razi, dan Husain bin Muhammad Al-Khabani. Yang kedua ada Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qushairi. Beliau dinisbatkan kepada Naishaburi karena beliau adalah putra kelahiran Naishabur, yakni kota kecil di Iran bagian timur laut. Ia adalah seorang muhadisin, hafiz lagi terpercaya. Dia terkenal sebagai ulama yang gemar berpergian mencari hadis. Guru-guru Imam Muslim diantaranya adalah Yahya bin Yahya, Abu Hasyam Ibnu Hambal, Yazid Ibnu Mansur, Amir Ibnu Syawad, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-murid diantaranya adalah Ibrahim bin Abi Thalib, Al-Husain bin Muhammad, Al-Khubani, Ibnu Kusaimah, dan lain sebagainya. Karya-karya Imam Muslim antara lain Al-Zami, Al-Kabir, Kitab Syahih Muslim, Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Tabakat Al-Tabi'in, Kitab Muharramin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Imam Abu Daud. Nama lengkapnya adalah Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ad bin Shidad bin Amr bin Amir. Ia adalah seorang imam termukaka dan pioner di masanya. Selain wirai, ia juga merupakan salah satu ulama yang telah menelurkan karya dalam bidang hadis yang tanpa ada sebelumnya. Ia adalah seorang imam termuka dan pioner di masanya. Selain wirai, ia merupakan salah satu ulama yang telah menelurkan karya dalam bidang ilmu hadis tanpa ada sebelumnya. Guru-gurunya diantara lain Abu Salama At-Tabuzaki, Abul Walid At-Tayalasi, Muhammad bin Kathir Al-Abdi, dan lain sebagainya. Murid-muridnya Abu Muhammad bin Al-Lulu, Abdul Hasan Ali bin Al-Hasan bin Al-Abdul Al-Ansyari, dan lain sebagainya. Karya-karyanya As-Sunan, Az-Zu, Al-Murasil, Al-Rizal, dan lain sebagainya. Yang keempat, Imam At-Tirmidzi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Dahab. Ia lahir di Buk yang termasuk daerah pinggiran Tirmizi, timur laut, provinsi Khurasan, Iran. Sejak kecil ia memiliki daya ingat yang kuat dan sikah. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Imam Al-Tirmidzi lahir dalam keadaan buta, sedangkan berita yang benar adalah dia menjadi buta ketika sudah besar, tepatnya setelah melakukan perjalanan mencari ilmu dan menulis kitabnya. Imam Al-Tirmidzi merupakan sosok manusia yang saleh, takwa, wara, dan juhud. Ada yang tak kalah pentingnya, kekuatan hafalannya diakui oleh para ulama. Abdurrahman bin Muhammad Al-Idris menuturkan, Muhammad bin Isa bin Syawrah
Al-Tirmizi Al-Darir adalah seorang imam dalam ilmu hadis yang pendapatnya banyak dirujuk para ulama. Beliau mengarang kitab Al-Zami, Al-Tawarikh atau Sejarah, dan Al-Ulal. Sosok yang alim lagi brilian, cemerlang, ini diakui kekuatan hafalannya. Yang kelima, Imam An-Nasyai. Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Al-Rahman Ahmad bin Syu'ab Ibnu Ali Ibnu Sinan Ibnu Bar Al-Qurasani Al-Nasyai. Nama beliau dinisbatkan kepada kota tempat beliau dilahirkan, yaitu di kota Nasya, yang masih termasuk wilayah Khurasan. Ia mulai menjalani pengembara untuk mempelajari hadis ketika beliau berusia 15 tahun. Sebagaimana Mudahizin menilai bahwa beliau lebih hafiz dan lebih tinggi pengetahuannya dibanding dengan Imam Muslim di bidang hadis. Beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin besar di bidang sastra hadis, dan dia menjadi cendekiawan dalam semua aspek hadis dan hafal sebagian besar jumlah hadis, sehingga ia dijuluki Hafizi atau hadis penghafal hadis. Dan yang keenam adalah Ibnu Mazah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ibnu Yazid Ibnu Mazah. Beberapa cendekiawan Muslim berpendapat bahwa Mazah adalah nama ibunya, sehingga ia dipanggil Ibnu Mazah. Semasa mudanya, beliau merupakan pelajar yang luar biasa dalam bidang sastra hadis, dan selama 23 tahun beliau mengabdikan seluruh hidupnya untuk belajar hadis dan sastra hadis. Beliau selalu mencatat hadis dan rangkaian riwayat baru yang kuat kapan saja beliau mendengarkannya dan segera mendatanginya. Guru-guru Ibnu Mazah antara lain Abu Ishaq Ibrahim Ibnul Bakar bin Abdul Wahab, Abu Abdurrahman, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya antara lain Hafiz Abul Hasan Ibnu Fatah, Ibrahim bin Dinar Al-Jabsi, Ahmad Ibrahim Al-Qabani, dan banyak lagi. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.